Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ke-13, kita akan membahas tentang contoh soal ya. Jadi bagaimana step-stepnya untuk merancang, mendesain atau menganalisis dari Simply Supported Composite Beam. Jadi selama beberapa pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang beberapa hal yang itu akan terlibat pada perancangannya. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang step-stepnya. Di dua pertemuan ke depan kita akan membahas tentang step-stepnya. Oke, untuk contoh ini ada denah seperti ini ya, denah di kolom, kemudian jarak antar kolom 4 meter, jarak antar kolom yang ada beamnya itu 9 meter, jadi bentangan beamnya adalah 9 meter. Kemudian posisinya seperti ini, jadi beamnya hanya di posisi yang bentang yang panjang. Di bentang yang pendek dia tidak ada beamnya. Jadi di bentang yang pendek dia bekerja full flatnya, slabnya maaf. Sedangkan yang di bentang panjang dia bekerja balok komposit, karena baloknya hanya ada di lajur yang ke arah sini saja. Nah, untuk menampang baloknya adalah seperti ini. Jadi baloknya dari IWF, kemudian ada sirkonektor, kemudian ada slab komposit. Nah, step-stepnya antara lain yang pertama yaitu pilih dulu tipenya dan kekuatan dari material yang akan kita pakai. Kenapa tipe? Tipe ini maksudnya dia lebih ke misalkan beton yang K berapa seperti itu, kemudian tulangannya yang mutu berapa, bajanya yang tipe apa, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ini dipastikan bahwa persyaratan atau asumsi-asumsinya ini kita penuhi gitu. Nah, contoh untuk perancangan yang ini kita asumsikan bahwa yang pertama tidak ada lubang. Jadi pada batangnya tidak ada lubang. Untuk misalkan untuk sambungan baut dan lain sebagainya itu kita asumsikan tidak ada. Kemudian untuk vibrasi, penyebab utamanya kita asumsikan dia dari beban pejalan kaki. Kemudian untuk fire resistant itu kita tetapkan dia tipe R60. Nah, kemudian itu tadi adalah asumsi-asumsi kondisi. Nah, sekarang yang ketiga yaitu kita tetapkan asumsi-asumsi untuk strukturnya. Yang pertama kita gunakan IWF ya untuk steelnya. Untuk steelnya IWF atau Universal Beam. Kita pakai IWF untuk beamnya. Kemudian yang kedua yaitu kondisi yang tanpa perancah. Jadi sebisa mungkin analisis dengan menggunakan perancah atau analisis dengan mengasumsikan menggunakan perancah itu dihindari. Jadi kita asumsikan menggunakan yang tanpa menggunakan perancah. Jadi selain tanpa menggunakan perancah, bisa juga nanti akan ada pre-chambering ya. Pre-chambering itu rendutan yang ke arah atas. Kalau deflection itu rendutan ke arah bawah, chambering itu rendutan yang ke arah atas. Kemudian untuk fire resistance itu kita tetapkan ada encasing atau pembungkusan pada bagian web, tapi tidak di bagian yang bawah, tidak di bagian yang sayap bawah. Jadi hanya di bagian web saja seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Ini dengan beton ya pembungkusannya. Kemudian yang asumsi yang keempat, untuk ujung-ujungnya diasumsikan pada bagian sambungan beam to kolomnya. Jadi pada bagian sambungan beam ke kolom itu kita asumsikan dia normally pinned atau sendi-sendi. Nah, kemudian yang step keempat, kita bisa gunakan beberapa contoh-contoh yang lain yang sudah pernah ada contoh hitungannya, itu kita tebak dulu ya, atau estimasi dulu untuk ketinggian total dari beamnya. Jadi yang kita sebut beam di sini adalah
T-nya, balok T ya. Jadi ada mulai dari slab atas sampai dengan steel section yang paling bawah. Kemudian kita asumsikan bahwa floor slab ini sudah didesain, jadi kita hanya mengambil data dari steelnya. Jadi kita asumsikan slabnya itu sudah dihitung, sehingga kita tidak perlu menghitung slabnya. Dengan begitu kita bisa mencari HA-nya atau tinggi steelnya, tinggi IWF-nya. Kemudian step selanjutnya kita bisa menghitung berat dari beam-nya ya. Kan dari katalog ada itu kan, kalau kita pakai IWF tipe sekian, IWF berapa, itu nanti di sebelah kanannya itu ada data berat per meter atau berat per lonjornya. Itu bisa kita gunakan di situ untuk mengestimasi berat sendirinya. Apabila sudah terestimasi berat sendirinya, maka kita bisa menghitung momen maksimumnya yang terjadi di tengah bentang. Nah, karena ini adalah simple beam, simply supported composite beam, jadi jelas untuk momen maksimumnya akan terjadi di tengah bentang, karena momen di ujung-ujung pasti 0. Nah, berikutnya yang step ke-6, kita perlu menghitung estimasi dari luasan penampang baja yang kita butuhkan dengan cara, tadi kan kita sudah punya momen ya, kita sudah punya momen estimasi berdasarkan berat sendiri. Kemudian dari itu kita hitung dulu lengan momen kopelnya. Jadi kan ada momen yang terjadi di bagian beton, ada juga ada gaya yang terjadi di bagian beton ya di sini ya. Nah ini ada gaya yang ini dan ada gaya yang ini. Ini terjadi pada steel, ini terjadi pada beton. Nah, yang perlu kita cari adalah Z ini. Nah, Z ini bisa kita cari dengan ini. HA per 2. HA per 2 ini adalah posisi titik beratnya dari baja. Ditambah HT. HT ini adalah tebal slabnya total. Dikurangi HC per 2. HC ini adalah tebal dari betonnya yang bersih. Jadi tanpa ada steel sheetingnya. Dibagi 2. Nah, kemudian lengan ini kita kalikan dengan AA kali FYD. Ini harus lebih besar daripada MED yang kita hitung tadi, yang estimasi. Nah, dari sini kita akan mendapatkan nilai AA. Jadi AA sama dengan MED dibagi dengan FYD kali lengan ini, begitu. Nanti akan didapatkan nilai AA. Ini untuk menghitung yang tipe full shear connection, itu seperti ini persyaratannya. Sedangkan apabila kita mengasumsikan akan kita pakai tipe partial shear connection, maka nilai AA hasil hitungan ini harus dilebihi. Berikutnya step yang ke-7, apabila kita akan memakai yang tipe full shear connection, ini dicek dulu apakah gaya yang terjadi pada baja yang bisa dihitung dengan AA dikalikan FYD. AA ini adalah luasan dari penampang bajanya, kemudian FYD adalah kuat lelehnya ya. Ini lebih kecil daripada tahanan tekan yang ada pada betonnya yang bisa dihitung dengan B efektif kali HC kali 0,85 FCD. Jadi ini adalah gaya yang terjadi pada baja, ini adalah gaya yang terjadi pada beton. Nah, dipastikan nilai ini lebih kecil daripada ini. Jadi nilai yang ada pada baja ini dipastikan lebih kecil daripada yang ada pada beton. Ini kondisi dia komposit slab ya. Jadi balok T karena ada BEF dan HC. HC ini mengindikasikan tinggi slab betonnya yang bersih, jadi beton bersihnya berapa. Kemudian B efektif ini berarti dia balok T ya, karena lebarnya cukup besar, maka B efektif 0,85 kali FCD. FCD adalah kuat tekan desainnya. Nah, apabila tidak dipenuhi persyaratan ini, maka nanti akan terjadi garis netralnya itu posisinya ada di baja. Nah, ini
kondisi ini tidak biasa pada building, pada bangunan ini tidak biasa. Dan hasilnya nanti AA-nya atau luasan penampang dari bajanya itu akan sangat kecil sekali. Jadi persyaratan ini harus dipenuhi. Cek dulu apabila akan memakai full shear connection. Kondisi yang full shear connection itu akan dipakai, maka ini perlu dicek dulu supaya nanti garis netralnya itu ada di beton atau di beton lah, bagian beton yang bagian atas. Karena kalau sampai garis netralnya itu ada di bawah, itu tidak lazim di bangunan. Nah, kemudian apabila kita sudah mendapatkan nilai AA dan sudah dicek terhadap ini, terhadap betonnya, maka kita akan mendapatkan nilai AA. Kalau kita mendapatkan nilai AA, otomatis kita mendapatkan nilai HA. Bisa ini. Jadi HA dan AA akan didapatkan. Apabila nilai HA dan AA sudah didapatkan, kita buka tabel katalog untuk memilih penampang baja mana yang bisa kita pakai. Nah, apabila sudah dipilih baja mana yang akan kita pakai, kemudian kita lakukan checking terhadap webnya, apakah dia mampu menahan vertical shear pada bagian ujung-ujungnya atau tidak. Karena vertical shear ini kan yang paling besar itu di bagian ujung-ujung ya, karena di bagian tengahnya itu kan 0 kalau vertical shear-nya. Jadi yang bagian ujung-ujung itu yang paling besar untuk vertical shear-nya. Kemudian yang menahan pada baja itu yang ditujukan untuk menahan vertical shear adalah bagian webnya. Jadi webnya itu dicek apakah penampang yang dipilih tadi webnya itu mampu atau tidak menahan vertical shear yang ada pada bentangan balok itu. Untuk vertical shear-nya bisa dihitung manual ya, karena kan di awal tadi kita ini sudah mengestimasi momen dengan berat sendiri, dengan berat beamnya. Nah, otomatis setelah kita mempunyai data penampang yang kita pilih, berarti itu estimasinya juga akan lebih mendekati pasti gitu, karena kita sudah memilih salah satu penampang. Kalau kita sudah memilih salah satu penampang, maka kita akan punya data beratnya per meternya. Jadi dari situ kita bisa menghitung momen dan gaya gesernya. Kemudian step selanjutnya, setelah penampangnya aman, nah kita bisa lanjutkan dengan mendesain shear connection untuk menahan lentur pada bagian tengah bentang. Kalau kita bicara balok pada posisi simple beam, balok dengan tumpuan sederhana, maka bagian yang paling riskan adalah di tengah. Riskan yang di tengah ini akibat dari lentur, momen lentur. Sedangkan yang di bagian ujung itu dia riskan terhadap vertical shear-nya. Nah, ini kita cek keduanya ketika kita menghitung shear connection. Nah, setelah step 1 sampai 9 dipenuhi, berarti kita sudah punya penampang baloknya, sehingga kita bisa cek terhadap defleksi yang terjadi dan vibrasi pada area tersebut. Kemudian terakhir, untuk pemenuhan syarat fire resistance, jadi kita desain juga untuk fire resistance-nya.